Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif wa qala Mu'az ibn Jabal fi ta'lim wa ta'allum wa ra'aitu aidan marfu'an. Ya, hadis dari Sayyidina Mu'az ibn Jabal. Mu'az ibn Jabal ini pernah menjabat sebagai gubernur Madinah. Salah satu nasihat Rasulullah, ana kan setiap menjelaskan yang mengatakan ini, nah, nanti itu pasti ana jelaskan dulu si ini tuh siapa. Ya, kemarin kan gola Imam Ali, Imam Ali itu begini. Sayyidina Mu'az bin Jabal ini pernah menjabat sebagai gubernur Madinah. Dan Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada Mu'az bin Jabal. Apa wasiat Rasulullah SAW? Wahai Mu'az bin Jabal, kata Rasulullah SAW, ya Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az bin Jabal, kata beliau, ittaqullah haitsuma kunta wa ainama kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, dimanapun engkau berada dan kapanpun engkau berada. Sebab banyak orang sekarang bertakwa kepada Allah, takwanya itu di hadapan halayak ramai, yakni fil alaniyah, di tempat ramai dia bertakwa sama Allah. Tapi fil khalwa, fisir, ketika dia dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, dia tidak bertakwa kepada Allah SWT. Makanya wasiat Rasulullah ke beliau, ittaqullah haitsuma kunta wa ainama kunta, dimanapun dan kapanpun kau berada. Ada orang alim, ya, alim bertakwa di kampungnya. Nanti di luar kampungnya bajingan, bejat. Nah, ini salah satu ciri orang munafik. Yakni kalau mau bertakwa kepada Allah, mau takut kepada Allah, dimanapun engkau berada, dimanapun. Emang Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa ngelihat? Ya. Dimanapun kau berbuat dosa, dimanapun kau berbuat maksiat, Allah itu melihat. Makanya ada pernah seorang guru berkata kepada muridnya, ada 3 orang murid. Ini guru bilang, setiap murid dikasih 1 ekor burung. Kata ini guru, kalian potong ini burung, sembelih ini burung, di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Yang satu pergi ke gunung, yang satu pergi ke laut, yang satu pergi ke sungai sana. Kembali 3-tiganya datang, yang 2 burungnya sudah disembelih, yang 1 masih hidup. Gurunya nanya ke orang yang pertama nih, murid yang pertama, kamu sembelih di mana? Di laut. Ada yang lihat? Nggak ada sama sekali yang lihat. Bagus. Kamu sembelih di mana? Tengah hutan. Ada yang lihat? Nggak ada yang lihat. Siapapun nggak ada yang lihat. Orang ketiga, murid ketiga tanya, lah kamu burungnya kenapa masih hidup? Apa jawab dia? Guru, saya udah pergi ke laut, ke hutan, ke sungai, kemanapun saya pergi, saya tidak menemukan tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bertakwa kepada Allah dimanapun kau berada dan kapanpun. Pertama, ana bahas dimanapun dulu. Bertakwalah engkau dimanapun dulu, dimanapun. Jadi jangan bertakwa tuh hanya di masjid saja. Di masjid baca Quran, di rumah enggak.
Berarti takwanya hanya di masjid aja. Kan begitu? Iya kan? Di masjid, di masjid ibadahnya luar biasa, tapi di rumah atau di tempat lain ibadahnya nggak luar biasa. Nah, ini berarti takwanya ini orang tempatnya ada di tempat, bukan takwanya karena Allah Taala. Atau takwanya takwanya itu yakni fil alaniyah li suhra. Dalam bertakwa dalam keadaan ramai banyak orang, dia bertakwa, ya, dia menunjukkan ketaatan, kepatuhan, rasa takutnya kepada Allah hanya di depan halayak ramai. Tapi ketika dalam keadaan sendiri, dia berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah SWT. Ada satu kisah 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini terjebak di dalam goa, yang dimana ada batu besar, itu batu jatuh dalam goa sehingga tidak ada pintu bagi mereka untuk keluar. Nah, maka bertawassullah mereka satu persatu. Yang satu, pemuda yang pertama bilang, "Ya Allah, dulu aku pernah beramal ini. Maka dengan sebab amalku ini, bukalah pintu ini ya Allah." Maksudnya bukalah pintu ini, geserlah ya Allah dengan kuasamu, dengan kehendakmu. Bukakan bagi kami pintu agar kami bisa keluar tidak terjebak. Pemuda kedua juga, "Ya Allah, dulu aku pernah berbuat ini. Jadi mereka bermohon kepada Allah dengan perantara amalnya masing-masing. Pemuda kedua. Nah, pemuda ketiga, jadi pemuda pertama bertawasul, itu pintu tetap nggak terbuka. Batunya tetap nggak terbuka. Pemuda kedua bertawasul, tetap nggak terbuka. Pemuda ketiga, dia bertawasul. Apa tawasulnya? Ya Allah, dulu aku pernah, ketika aku berada dalam hutan sendiri, maksudnya rumahku dalam keadaan sepi. Hutan yakni maksudnya sepi. Ketika aku lagi sendiri, datang sepupu perempuanku mengajakku untuk berzina. Tapi ketika dia mengajakku berzina, aku tolak karena rasa takutku kepadamu. Semoga dengan rasa takutku kepadamu ini ya Allah, Engkau bisa membuka pintu ini. Langsung kegeser itu batu. Dengan apa? Dengan sebab orang ini bertakwa kepada Allah walaupun dalam keadaan sunyi, walaupun dalam keadaan sendiri, walaupun dalam keadaan sepi. Bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika Zulaikha menutup semua pintu-pintu. Yusuf, nggak ada yang bisa ngelihat kita. Apa kata Nabi Yusuf? Allah melihat perbuatan kita. Bagaimana dengan Al-Miski? Seorang lelaki yang tampan, ganteng. Ya, dia jualan kain. Ketampanannya membuat bahan pembicaraan wanita-wanita. Sehingga ada satu wanita ingin menjebak dia. Pura-pura mau beli kain, dibawa, dikunci pintu rumah semua, diajak zina. Al-Miski menolak karena takut dia kepada Allah. Yakni rasa takut seperti inilah, ketakwaan seperti ini, yakni fisirri. Fil khalwa, dalam keadaan sendiri pun dia masih takut kepada Allah. Ente orang, lagi banyak orang gini. Ada perempuan ngajak, enggak. Pas lagi sendiri, ayo. Akhirnya apa? Al-Miski menolak. Ketika dia menolak, perempuan ini bilang, nggak ada yang lihat kita. Allah maha melihat. Allah maha melihat. Akhirnya apa? Kata ini perempuan, kalau kamu menolak, maka aku akan berteriak bahwasanya engkau akan memperkosa aku. Mau difitnah. Akhirnya Al-Miski mikir bagaimana caranya. Akhirnya kata Al-Miski, izinkan aku ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Dia pergi ke kamar mandi, dia buang kotoran, buang hajat, kotoran dia usap di seluruh badan dia. Ketika dia keluar, ini perempuan kan otomatis jijik. Ih, sana kamu orang gila. Karena dia rela menahan bau busuk kotoran dia
untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah, saking takutnya kepada Allah, sehingga ketika dia wafat terciumlah bau misik. Sampai detik ini makamnya masih berbau misik. Allah ganti. Paham? Paham ya? Ini bertakwa kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT. Aina ma kunta, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Wahai suma kuntum, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apa? Lagi sehat bertakwa, lagi sakit nggak bertakwa. Lihat orang-orang sekarang nih. Lagi sakit bertakwa, lagi sakit bertakwa, doa ya Allah sembuhkan penyakit saya, sholat semua, datang ke ulama, datang. Lagi sehat kemana lu? Hah? Kalian kemana lagi sehat? Kok hilang ketakwaannya? Lagi miskin, bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan miskin, dia bertakwa, doa, sholat, baca yasin, baca Quran, baca wirid, biar Allah kasih rezeki. Ketika sudah kaya, hilang takwanya. Banyak nggak seperti itu? Jadi kalau mau bertakwa kepada Allah, dimanapun, kapanpun. Sama kalau anak bilang ibarat berani. Iya kan? Kan banyak orang bilang tuh, Habib Bahar potong rambut, sangarnya hilang. Anak jawab apa? Keberanian itu tempatnya di hati. Ya. Orang yang berani tidak akan berkurang kadar keberaniannya untuk membela agama, membela bangsa, mau di depan banyak orang, mau rame orang atau sendiri. Ada kan orang lagi rame nih. Ayo kita berjuang, kita bela agama, kita bela bangsa, kita bela negara, takbir, Allahu Akbar. Ditangkap polisi, ampun Pak. Ampun Pak. Berarti keberaniannya bukan karena Allah, berjuangnya bukan karena Allah, tapi karena pengen dipuji orang, biar orang bilang dia berani. Orang berani itu mau banyak orang kayak mau sendiri kayak nggak menyerah dia. Paham ya? Itu mungkin tahu bagaimana waktu anak ditahan. Ada wajah ketakutan anak? Hah? Ada? Anak waktu baru masuk sel Polda, anak baru masuk sel, semua tahanan pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hidup Habib Bahar. Anak masuk lapas, semua udah disediain sama anak-anak lapas. Ya ini keberanian itu tempatnya di hati, bukan di wajah. Ya ini jangan kalau mau berani, ya berani. Mau banyak orang kayak mau sendiri kayak. Ini kan orang-orang sekarang kan enggak. Ada yang beraninya di dunia maya. Ya, di dunia maya berani. Tapi di dunia fakta, di dunia nyata, ciut, pikep, takut. Nah, kalau mau berani, berani karena Allah. Orang yang berani, keberaniannya tidak akan hilang. Mau di depan orang banyak, ataupun dalam keadaan sendiri. Udahlah, nggak usah nanya-nanya, ngetes gimana keberaniannya, nggak usah dites. Paham? Itu kata beliau. Ya. Kata Ittaqullah aina ma kunta wa haitsu ma kunt. Ini wasiat penting Rasulullah ke Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, ya terus saya Ittaqullah. Ya Muaz bin Jabal, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama, kata Rasulullah. Wahai Muaz, puasa itu dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Wahai Muaz, sedekah dapat menghapus dosa, melebur dosa bagaikan kayu api terbakar yang disiram dengan air.
Akan tetapi dari itu semua tadi, ingat, dari itu semua tadi, berarti apa? Bertakwalah dimanapun berada, kapanpun, sholat tiang agama, puasa pintu kebaikan, sedekah dapat menghapus dosa. Di antara itu semua tadi, yang paling penting satu, wahai Muaz, kata Rasulullah, ditekankan, jaga lidahmu. Karena orang masuk neraka bukan laisa biaidihim, bukan karena tangannya. Kebanyakan orang masuk neraka karena lisannya, karena lidahnya. Itu wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Paham? Ya, akhir. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW gal ta'allamu, belajarlah kalian semua. Ya, ta'allamul ilma fa inna ta'allamuhu lillahi khasyah. Belajarlah ilmu. Belajarlah ilmu agama. Tuntutlah ilmu, kata Rasulullah. Sebab mempelajari ilmu itu adalah khasyah, sebagai bentuk rasa takut kepada Allah, bentuk ketakwaan kepada Allah. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sehingga bagi orang yang meninggalkan, orang yang nggak mau ngaji, orang yang nggak mau nuntut ilmu, berarti berdosa. Jadi ente orang jangan berpikiran bahwasanya dosa itu mabok, zina, nyolong. Enggak. Meninggalkan kewajiban itu adalah perbuatan dosa. Menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang sangat wajib. Sehingga meninggalkannya pun adalah dosa yang sangat besar. Makanya kata Rasulullah, tuntutlah ilmu. Karena ilmu itu bentuk takwa kepada Allah. Bentuk takwa kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ente orang diciptakan untuk ibadah. Dunia tempat kita beribadah. Nah, cara-cara beribadah, tata cara beribadah bisa kita tahu dengan apa? Dengan ilmu. Berarti ilmu itu di atas segala-galanya. Buat apa kamu hidup kalau kamu tidak beribadah? Terus bagaimana kamu bisa beribadah? Sedangkan engkau tidak tahu akan ilmunya. Makanya ilmu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan laisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Lebih utama daripada ilmu. Paham tum? Wa talabuhu ibadah. Nah, kan? Baru Nabi bilang. Mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa mudarasatuhu tasbih. Ya. Mengulang-ulang ilmu, ya, mengulang-ulang ilmu, memutolaah ilmu itu adalah tasbih. Sama seperti ente bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua batu-batu, bulan, bintang, daun-daun, sampai ada seorang profesor, seorang doktor di luar negeri sana, dia masuk Islam karena dia meneliti akan kebenaran Al-Quran, bahwasanya seluruh makhluk itu bertasbih. Bagaimana penelitian dia? Penelitian dia meletakkan satu alat di tumbuhan. Dan ternyata tumbuhan itu ada suaranya. Dari situlah dia meyakini Al-Quran bahwasanya seluruh makhluk ini bertasbih kepada Allah. Cuma kan tasbihnya kan macam-macam. Kucing mengeong, itu tasbihnya kucing. Burung cak ijo tuh yang dibawa. Burung itu tasbihnya dia seperti itu. Terus kalau burung gagak, kalau burungnya gagu gimana? Pokoknya kalau dia lagi kuk itu tasbih. Airnya bertasbih kepada Allah SWT. Kopi, semua bertasbih kepada Allah.
Nah, ketika kita menuntut ilmu, mencari ilmu, mengulang-ulang ilmu, itu pahalanya sama seperti kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bahthu anhu jihad. Ya, dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu sama seperti jihad. Coba ente bayangkan. Sama seperti jihad. Walaupun ente nggak megang pedang untuk berjihad. Karena orang yang menuntut ilmu itu mereka sedang berjihad hatta yarji. Orang yang menuntut ilmu, mereka sedang berjihad di jalan Allah sampai mereka pulang. Makanya kalau ada orang yang menuntut ilmu, kemudian dia matinya mati syahid. Bahkan sampai-sampai contohlah para ulama. Di akhirat ketika ditimbang tintanya para ulama, tinta ulama dengan darah syuhada, dengan darah orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah, itu ketika ditimbang lebih berat tintanya ulama daripada darah orang yang mati syahid. Bukan berarti kemuliaannya berkurang, enggak. Di sini membuktikan bahwasanya tinta para ulama yang mengajarkan ilmu, yang mencatat ilmu, itu membawakan manfaat bagi seluruh manusia. Sehingga seluruh manusia itu bisa tahu dengan apa? Dengan tinta ulama. Maksudnya dengan kitab-kitab para ulama. Ditimbang darah orang yang mati syahid berjuang jalan Allah dengan tinta ulama yang menulis kitab, ya, membahas kitab, ditimbang lebih berat tinta para ulama. Paham? Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah. Dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu bernilai sedekah. Ente nggak punya uang untuk bersedekah, kasih ilmu. Sedikit apapun ilmu yang ente tahu, jangan pernah ente katimul ilm. Jangan pernah katimul ilm. Kasih. Yakni jangan pernah malu untuk memberikan ilmu walaupun ente punya ilmu cuma sedikit. Contoh, ente cuma tahu hadis al-haya'u minal iman. Walaupun ente tahu cuma satu hadis itu, tapi ketika ente melihat ada orang pakai celana pendek, berarti kan ini orang membuka aurat, membuka kemaluannya. Karena aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ente bilang ke dia, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Kalau pakai celana jangan pakai celana pendek, tutup sampai dengkul tuh. Ente kan memberi ilmu kan? Itu sedekah. Andai sekalipun ente tidak bersedekah dengan yang ilmu ini luar biasa. Wa badlu li ahli gurbah. Mengambil ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, meminta ilmu kepada ahlinya, itu gurbah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Kama qala Imam Abdullah bin Mubarak, yahtajul insan ila ziyarati mayubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala ala suratihi fil amwat. Kita ini manusia butuh untuk apa? Butuh untuk mendatangi sosok, butuh untuk berkunjung kepada sosok yang dimana dengan kita berkunjung, dengan kita mendatangi sosok itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, qurbah. Bisa membuat kita menangis, takut kepada Allah. Bisa meningkatkan kepatuhan, ketundukan, ketakwaan kita kepada Allah. Butuh. Ya ini kita ini butuh ziarah ke ulama-ulama. Yang dimana dengan kedatangan kita ke ulama-ulama itu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan nasihat-nasihatnya, dengan ilmu-ilmunya. Nah, kalau tidak ada dari kalangan ulama-ulama, orang-orang soleh yang masih hidup, yang bisa membuat engkau bertambah ketakwaanmu, rasa takutmu kepada Allah, maka ambillah pelajaran dari kisah orang-orang yang sudah wafat. Jadi intinya, ketika ente mempelajari ilmu, baik dari orang yang masih hidup atau dari orang yang sudah wafat, itu adalah qurbah. Maka ente telah mendekatkan
diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham ya? Ya akhir. Wallahu a'lam bishawab. Nanti lanjutannya besok. Ya, lanjut malam Selasa depan. Wa huwal anis fil wahda was sahib fil khalwa wad dalil ala din wal musabbir ala sara wad dhara wal wazir innal ahla wal gharib innal ghuraba wa munarus sabilul jannah yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khair sadatan hudatan yuqtada bihim adillah fil khairi takhtassu atharuhum wa tusma'u af'aluhum wa targhubul malaikah fi khullatihim wa bi ajnihatiha tamsahuhum wa kullu ratbin wa yabisin lahum yastaghfiru hatta hitanul bahr wa huwa ummuhu wasiba'ul barri wa na'amuhu was sama wa nujumuha. Nanti malam Selasa depan Anda bahas ya. Loh Beb, Habib, ya begini kalau ngajar kan lembut. Makanya heran ada orang-orang ngomong Habib Bahar ceramah keras, tegas, menghina, mencaci, memaki. Yang anak hina siapa? Yang anak caci siapa? Yang anak maki siapa? Anak menghina kezoliman, anak mencaci kezoliman. Kalau ada yang nggak terima, berarti itu pelaku kezoliman. Dan terus sekarang kok beda, Beb? Lah iya orang lagi ngajar, apalagi Ihya. Kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab tasawuf. Masa anak ngajarnya harus teriak-teriak? Kan nggak mungkin. Ketika anak lagi ngajar ya seperti ini, lembut. Cuma kan orang nggak mau tahu. Pembenci itu nggak mau tahu, penghasut itu nggak mau tahu itu. Ya. Karena dalam riwayat Rasulullah mengatakan dulu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh-ruh manusia, itu ruh saling mengenal, saling mencari. Jadi ruh baik dipertemukan dengan ruh baik. Ruh jahat, ruh buruk dipertemukan dengan ruh buruk. Sehingga ketika orang baik, dia akan senang melihat orang yang baik juga. Kenapa? Karena ruhnya ketemu, nyambung. Dan dia tidak akan suka kepada orang yang munafik. Orang yang baik akan suka kepada orang yang sesama baik. Akan suka perilaku-perilaku yang baik. Dan tidak suka atas kelakuan orang-orang yang buruk. Jadi ini ibarat minyak sama air, nggak bakal nyatu. Ruh baik dan ruh orang baik dan ruh orang buruk. Nah, orang yang ruhnya munafik, ruh orang munafik tadi, kan ruhnya juga bersatu tuh. Jadi mereka sesama mereka saling senang gitu. Jadi orang yang munafik senang melihat orang munafik. Orang jahat senang melihat orang jahat. Sekalipun kelakuan perbuatan yang dilakukan oleh orang munafik itu adalah perbuatan yang buruk, bakal dianggap benar. Kenapa? Karena sama-sama munafik. Karena sama-sama buruk. Karena ruhnya menyatu. Dan orang yang munafik tadi nggak bakal suka dengan orang yang baik. Dan apapun yang dilakukan oleh orang yang baik tadi, bakal dia anggap buruk sekalipun baik. Begitu, paham kan itu? Jadi bukan berarti anak merasa diri anak baik, enggak. Anak ahli maksiat, banyak dosa. Tetapi orang bisa menilai. Makanya nggak main dunia maya. Kita main dunia nyata aja. Ya. Paham? Jadi kalau lagi ngajar seperti ini. Makanya kan Anda bilang kalau mau tahu kelembutan anak, akhlak anak, adab anak, datang ikut pengajian Ihya seperti ini. Ini Ihya kitab tasawuf. Paham? Ya. Kalau di mimbar beda lagi. Kalau udah di mimbar beda lagi. Beda mimbar sama ngajar begini beda. Kalau di mimbar beda lagi. Kita hantam tuh yang zolim-zolim. Kita hantam
yang zolim. Siapapun pelaku kezoliman, pelaku ketidakadilan, pelaku kemungkaran, bakal ana hina, bakal ana caci, bakal ana maki sampai habis mulut ana. Bodoh amat orang mau bilang ana apa. Orang mau bilang Bahar tukang hina, tukang caci, tukang maki, nggak apa-apa. Yang ana hina, yang ana caci, yang ana maki kezoliman, kemungkaran, kemaksiatan. Kenapa? Hah? Kenapa emang? Salah. Terserah ke orang sudah. Antum. Jadi itu ya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Ya Rabbana atarafna. Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, Muhammad Rasulullah. Fadil, halo. Caci maki pemimpin, iya. Pemimpin yang nggak benar bakalan caci, bakalan maki. Kalau pemimpinnya benar, anak hormati. Habib jangan live, banyak yang hasut, banyak yang caci maki, dengki, nggak apa-apa. Disuruh nonton. Asbak mah, Saya suruh nonton. nggak apa-apa, biarin aja. Anak kan udah bilang, anak mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, nggak pernah anak bermasalah. Mohon doanya istri anak lagi hamil, amin. Mudah-mudahan mudah-mudahan lahirannya lancar, insyaallah. Ya permudah. Ente tahu, banyak orang-orang sekarang ini pengen suhro, cari suhro, tahu suhro? Cari ketenaran. Pengen tenarnya dengan apa? Dengan dua cara. Ada dengan cara yang baik, ada dengan cara yang buruk. Cara yang baik bagaimana? Ya dengan dia muji-muji lah. Entah wallahu a'lam. Itu sebenarnya baik, bagus. Tapi entahkah ikhlas karena Allah atau karena pengen dikenal. Memuji-muji dengan pujian. Nah, ada yang kedua. Yang kedua pengen tenarnya dengan apa? Dengan menghina, dengan mencaci, dengan memaki para ulama, para habaib yang dikenal. Kalau ulama habib yang nggak dikenal, nggak dicaci, nggak dihina, nggak dimaki. Paham kan? Terus lagi rame lagi nih. Katanya habaib di Indonesia palsu semua. Habaib yang dibilang palsu itu habaib yang bertentangan. Ya, kalau menurut pandangan anak, habaib yang bertentangan itu mungkinan dibilang palsu. Tapi kalau habib-habib yang dekat sama pemerintah nggak palsu. Pendapat mereka mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi ke politik.
Oh, kalau Habibnya dekat pemerintah, kalau Habibnya lemah lembut, nggak palsu. Kalau Habibnya keras, tegas, palsu. Sampai rame tes DNA. Hah? Ya Allah, ya Rabbi. Nggak apa-apa kalau mau tes DNA, tapi ada syaratnya. Tes DNA ada syarat. Kan kalau tes DNA itu harus diambil sampel kita, air liur atau darah atau rambut, gitu kan? Boleh kita tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA, tapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Terus syarat yang selanjutnya, sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka sebagaimana sabda Rasul. Kenapa? Karena kita orang pengen tahu. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, man lam ya'rif haqqa itrati wal ansar fahuwa ihda min salas, imma munafik, ya, kata Rasulullah, orang yang tidak tahu tentang hak, kemuliaan, keutamaan keluargaku, anak cucuku, dan tidak tahu kemuliaan serta hak di sini maksudnya kemuliaan, keistimewaan, keagungan daripada sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabatku. Jadi intinya tidak mengakui, tidak tahu tentang, tidak tahu berarti kan dia harusnya tahu dong. Nah tapi ini dia nggak mau tahu tentang keistimewaan, kemuliaan, keagungan beliau-beliau, ya, para anak cucu Rasulullah dan para sahabat. Maka ini orang yang tadi ini yang mengingkari, yang tidak tahu, ya, yang mengingkari, yang tidak tahu keturunan Rasulullah dan para sahabat, tidak tahu keutamaannya, mengingkari keutamaannya, tidak tahu aja udah seperti ini, apalagi mengingkari, kan begitu. Maka dia termasuk satu dari 3 golongan. Imam munafik, ya, dia itu orang munafik, atau dia itu anak hasil zina, atau dia itu yakni min ghairi tuhurin, atau dia anak yang orang tuanya dulu, ayahnya bersetubuh dengan ibunya dalam keadaan haid. Jadi gampang kalau ada orang benci sama anak cucu Rasulullah, benci sama sahabat, di antara 3 ini. Kalau nggak munafik, anak hasil zina, kemudian anak haid. Nah, tes DNA. Anak zina apa bukan? Kalau benar ternyata anak zina, oh berarti benar pembenci. Berarti benar yang dikatakan Rasulullah SAW. Kalau udah benar bahwasanya dia itu termasuk daripada orang yang mengingkari keutamaan yang sebagaimana Rasulullah sabdakan, kalau munafik kan nggak mungkin bisa dites DNA. Tapi coba tes saja, anak hasil zina apa bukan? Nah, kalau udah ketahuan tesnya 2 syarat tadi. Ayo, anak tes DNA. Ini orang mau adu domba. Terus udah ada pakai bahasa apa lah? Bahasa sekarang udah dipakai, ada bahasa Kiai Pribumi. Wah. Kiai Pribumi sama Habib palsu lah, Habib Yaman, Habib apa. Jadi kalau ada yang minta tes DNA 2 syarat tadi ya. 1, bisa intikali Rasulullah untuk ambil darahnya. Karena untuk mencocokkan sampel kan.
Atau gali nggak usah jauh-jauh Rasulullah. Gali magamnya Sayyidina Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajirullah bin Isa Rumi. Tapi kalau kebanyakan anak lihat, ya itu tadi. Yang sering mereka bilang, oh ini Habib palsu. Kalau anak sih bodoh amat. Bahar bin Smith dibilang, oh Habib palsu, bodoh amat. Pergi ke Robito sana, pergi ke Nagoba. Anak tidak perlu menjelaskan siapa diri Anda. Pergi ke Robito, pergi ke Nagoba, tanya aja sana. Nasabnya Bahar bin Smith. Kalau mau anak tunjukin yang di rumah kebesaran, nggak pada bisa baca, ntar pada kejang-kejang lagi. Paham? Iya. Ya ini apa tadi? Yang mana tadi yang ngomong tadi? Apa? Bukan Zuhra barusan tadi. Kiai pribumi udah ada bahasa. Kami pribumi. Ana Bahar bin Smith. Ana punya ibu bukan Syarifah. Ana punya umi bukan Syarifah. Di dalam tubuhnya Ana mengalir darah pribumi. Pribumi mana? 1. Minahasa. 2. Sanger, Talaut. 3. Ternate. 4. Darah Flores. 5. Buton. 6. Darah Bajo. 6 darah Indonesia Timur ada dalam tubuh anak. Terus mau bilang-bilang pribumi-pribumian? Hah? Karena anak punya ibu bukan Syarifah. Anak punya ibu asli Indonesia. Ahwal. Darah Minahasa, darah Sanger, darah Ternate, darah Bajo, darah Buton, darah Flores. 6 darah Indonesia Timur dalam tubuh anak. Terus mau pakai bahasa kiai pribumi apa? Nggak usah, jangan kayak begitu. Jangan ya ini selama ini anak ngebantah pakai dalil, anak bantah pakai dalil. Pernyataan kalau mau hina anak, caci maki anak silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan sentuh, berani-berani sentuh habaib. Walaupun nggak ada habaib yang bersuara tentang ini, tetap Bahar bin Smith bakal bersuara. Walaupun andaikan Robito atau Nagobah nggak bersuara, Bahar bin Smith bakal bersuara. Walaupun anak sendiri tegak berdiri melawan orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan, anak yang bakal berdiri melawan, pakai dalil, ayo. Membasul masail, ayo. Mau pakai kitab, ayo. Malah ada lagi siapa itu? Gak tahu siapa itu. Di Tangerang apa di mana itu? Ngajak perang. Ya Allah ya Rabbi. Woi, kita orang ini nggak pernah mau cari musuh. Kalau di Sulawesi kita orang punya peribahasa, musuh tidak ku cari, musuh datang haram ku lari. Kita orang tidak bakal memerangi sebelum diperang. Tapi kalau mau nantang kita orang perang, kita tunggu. Ya. Paham? Hah? Anak nggak perlu, anak sendiri. Anak bukan mau bawa masa, bawa apa enggak. Sendiri. Anak kan memberikan, anak membantah si Imaduddin pakai dalil. Anak juga pakai dalil. Ada yang nggak terima, ada yang kalau saya cucu Wali Songo, saya mau ente cucu Nabi Ibrahim kek, mau ente cucu Nabi siapa kek, benar-benar salah, nggak ada urusan. Paham? Dan anak tidak menafikan ada juga memang habaib yang buruk, ada.
Tapi tetap nggak bisa ente ilangin Habibnya. Mau itu Habib ahli maksiat, sama kayak orang nanya, Beb, gimana tentang Habib Zain Kribo? Ya walaupun dia begitu modelnya, ya tetap dia Habib. Terus bagaimana? Walaupun begitu modelnya, ya Habibnya nggak hilang lah. Ana tidak menafikan. Ya banyak Habib-Habib yang suka maksiat, suka berbuat dosa, banyak. Makanya kan Anda bilang, kalau memang ente benar-benar cinta sama Habib, cinta sama keturunan Rasulullah, kalau ngelihat Habib yang nggak benar, tegur, nasihati. Itu baru ente cinta sama Rasulullah. Tapi kalau ente biarkan dengan, wah, anak takut kualat. Kalau ente biarin, anak takut kualat begini-begini. Nah, ente mengkhianati Rasulullah, itu namanya. Nasihati dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang bagus. Nasehatin. Itu nggak usah pakai cara ana. Ana kalau nasehatinnya beda. Ana ya emang orangnya begini kan. Woi kau, woi, orang begini terus mau dibikin sok-sok lembut gitu ana kalau. Ana bukan orang munafik yang dul wajhen, dua muka, depan beda, belakang beda. Enggak, ana ya begini ya. Ana begini jadi diri ana sendiri. Paham? Paham ya? Akhir. Khalas pakar. Ya semuanya, insyaallah ketemu lagi. Insyaallah ada waktu kita live lagi ya. Bagi orang-orang yang pengen suhro, pengen tenar dengan menghina, mencaci, memaki ana, silahkan hina, caci, maki ana sesuka ente orang. Ya, hina, caci, maki ana sesuka hati orang, sesuka ente orang. Ada yang menghina, mencaci, memaki ana dengan berharap ana membalasnya, ana bikin video, ngarep banget ya. Biar viral ya, biar dikenal ya. Nggak. Hina ana, caci ana, maki ana. Ya, sebab ana tahu dari situ ente cari makan. Ya, tapi kasihan ente nyari makan dari perkara-perkara yang haram. Kasihan anak ente orang. Ya. Ya akhir. Assalamualaikum. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anu udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo. Biayanya ana yang bayar. Biayanya ana yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.